Selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau coba bedah lebih dalam soal strategi sama produk dari PAB Digital Solutions. Ini pemain teknologi yang cukup menarik ya di Indonesia. Kita kebetulan punya semacam tinjauan internal mereka nih yang ngebahas apa aja sih yang mereka tawarkan di dunia AI sama fintech yang lagi kencang banget pertumbuhannya. Betul sekali. Ini menarik banget karena kita bisa lihat langsung gitu gimana PAB ini nyoba main di beberapa area teknologi yang lagi panas banget sekarang. Ya AI itu, kecerdasan buatan, sama fintech, teknologi finansial. Misi kita hari ini ya coba kupas tuntas lah potensinya gimana, tantangannya apa, model bisnisnya kayak gimana. Apalagi kalau dilihat dari konteks digitalisasi Asia Tenggara yang ngebut banget ini kan. Ini bukan sekedar daftar produk ya, tapi kita coba pahami strategi di balik itu semua. Oke deh kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Produk pertama mereka nih kedengerannya cukup unik nih, Hidup AI. Ini katanya aplikasi pendamping pribadi, basisnya AI, fokusnya buat refleksi diri sama produktivitas harian. Yang bikin penasaran, ini khusus dikembangin pakai bahasa Indonesia. Dan ini masuk ke pasar yang ternyata, wah gede banget loh. Pasar global buat yang namanya AI Companion ini nilainya diperkirakan hampir 28,2 miliar dolar AS di tahun 2024. Angkanya ini katanya bakal melonjak drastis banget, jadi lebih dari 140 miliar dolar di 2030. Wow. Itu artinya pertumbuhan rata-rata tahunannya, CAGR itu ya, sekitar 30,8%. Benar-benar meledak gitu pertumbuhannya. Gila sih 140 miliar dolar buat aplikasi teman ngobrol AI. Itu skalanya susah dibayangin ya. Dan katanya Asia Pasifik jadi pasar yang paling cepat tumbuhnya nih. Tepat. Pertumbuhan di Asia Pasifik malah diprediksi lebih tinggi lagi, sekitar 32% per tahun. Bisa nyampe nilai pasar lebih dari 35 miliar dolar tuh di 2030. Kenapa bisa segede itu? Ya, karena permintaannya tinggi banget buat aplikasi yang bisa ngasih dukungan mental, dukungan emosional gitu. Anda mungkin pernah dengar nama kayak Replika atau Wobot, kan? Nah, Hidup AI ini mainnya di area yang mirip-mirip gitu. Disinilah berarti fokus bahasa Indonesia tadi mungkin jadi kunci penting ya? Bisa jadi banget. Itu potensi keunggulan utama Hidup AI, ya kan? Nyasar pasar lokal Indonesia, atau bahkan mungkin ASEAN, yang mungkin belum kegarap maksimal sama pemain global. Tapi ya kita harus realistis juga. Persaingan globalnya itu, wah luar biasa ketat. Ada Snapchat My AI, penggunanya ratusan juta. Replika puluhan juta. Bahkan Xiao Ice dari Microsoft di Cina itu katanya punya 600 juta pengguna lebih. Wow, banyak banget. Di ASEAN sendiri memang relatif baru ya. Ada pemain-pemain kayak Nomi AI atau Kindroid gitu. Tapi jangan lupa juga, model bahasa raksasa kayak ChatGPT itu kan bisa juga dipakai kayak teman ngobrol. Lalu gimana sih Hidup AI ini rencananya cari duit? Kayaknya model langganan ya tadi disebut. Betul, modelnya B2C, business to consumer. Langsung ke pengguna akhir, sistemnya langganan atau subscription. Kelebihannya jelas, potensi pendapatan berulang, recurring revenue yang stabil. Kalau penggunanya ngerasa cocok terus langganan, jadi angka berhentinya rendah, churn-nya rendah, nah ini bisa jadi sumber duit yang sehat banget. Tapi kan bukannya nyari pelanggan perorangan gitu biayanya mahal ya? Apa tadi istilahnya? CAC, Customer Acquisition Cost. Nah, itu dia tantangan besarnya buat model B2C kayak gini, biaya akuisisi pelanggan, CAC itu. Bisa tinggi banget, apalagi kalau Pajar belum punya basis pengguna yang gede buat promosi dari mulut ke mulut gitu kan. Idealnya sih, pendapatan dari satu pelanggan selama dia langganan, lifetime value atau LTV itu, harus jauh lebih gede dari biaya buat dapatin dia. Patokan umumnya di industri SaaS, Software as a Service ya, minimal LTV itu 3 kali lipat CAC lah. Buat B2C SaaS, mungkin 2,5 banding 1 aja udah lumayan bagus. Jadi si Hidup AI ini harus punya sesuatu yang benar-benar bikin nagih ya? Biar LTV-nya tinggi gitu? Persis, entah itu fiturnya unik banget, atau kemampuan nginget percakapannya bikin berasa personal gitu, atau mungkin ada elemen viral yang bikin orang jadi pengen coba. Strategi freemium, kasih coba gratis fitur dasar, terus tawarin upgrade ke premium, ya itu bisa bantu di awal buat narik pengguna. Tapi ujung-ujungnya harus ada alasan kuat buat orang mau bayar langganan rutin. Oke. Itu tadi Hidup AI yang nyasar pengguna individu ya? Sekarang kita geser dikit ke produk PA barang lain yang kayaknya lebih ke bisnis nih.
ada API buat pengenalan wajah. API itu apa sih sebenarnya? Biar gampang gitu. API, Application Programming Interface. Gampangnya gini deh. API itu kayak jembatan software yang bikin satu aplikasi bisa ngobrol atau pakai fitur dari aplikasi atau layanan lain. Nah, di kasus ini, Pabar nawarin API biar aplikasi atau sistem punya perusahaan lain bisa pakai teknologi deteksi sama identifikasi wajah mereka. Gumanya bisa macam-macam, mulai dari verifikasi identitas pas login, sistem keamanan, sampai analisis demografi pengunjung toko misalnya. Dan pasar buat teknologi pengenalan wajah ini kayaknya juga gede ya. Gede banget, dan terus tumbuh. Ada data dari Fortune Business Insights, nilainya udah sekitar 7,7 miliar dolar di 2024. Dan bisa naik jadi lebih dari 24 miliar dolar di 2032 nanti. Pertumbuhannya didorong sama kebutuhan keamanan yang makin tinggi, terus penggunaan di sektor vintage, ya kayak perbankan, layanan keuangan buat verifikasi nasabah gitu, sama tren pakai autentikasi biometrik secara umum lah. Tapi kan teknologi pengenalan wajah ini sering banget jadi perdebatan soal privasi gitu. Gimana sama regulasinya? Nah, ini dia poin krusialnya. Regulasi soal penggunaan data pribadi, termasuk data biometrik kayak wajah, itu emang makin ketat, baik di Indonesia maupun global. Kita kan punya UU PDP ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Terus di Eropa ada EU AI Act yang jadi kayak standar global gitu. Isu privasi ini jadi perhatian utama banget. Ini tantangan gede buat penyedia teknologi kayak Pabar. Jadi pasarnya ada, tapi ada risiko juga gara-gara regulasi gitu ya? Tepat. Ada resiko, tapi kebutuhannya juga nyata banget. Terutama dari sektor keuangan sama korporasi yang butuh solusi keamanan dan verifikasi yang andal. Jadi pasarnya sih tetap ada. Model bisnis Pabar di sini lebih ke B2B ya, business to business, jualnya ke perusahaan lain, bisa bentuknya langganan akses API tadi, atau mungkin lisensi yang dipasang langsung di sistem klien, on-premise gitu. Potensi untungnya bisa tinggi, teknologinya juga bisa diskalain. Tapi ini butuh investasi gede di R&D, riset dan pengembangan, buat mastiin akurasi sama keandalannya. Dan yang paling penting, harus 100% patuh regulasi. Termasuk soal izin penggunaan data, keamanan nyimpennya, sampai mastiin algoritmanya nggak bias. Terus persaingannya gimana di area ini? Apa Pabar bisa gitu bersaing? Teknologi global semua. Ada AWS Recognition dari Amazon, Google Vision API, Microsoft Azure Face, bahkan ada Face++ dari McAfee di China. Jadi, Pabar nggak bisa cuma nawarin teknologi yang mirip doang. Mereka harus punya keunggulan spesifik. Contohnya gimana tuh? Ya mungkin akurasinya lebih tinggi buat ngenalin fitur wajah orang Indonesia. Atau harganya lebih kompetitif. Atau mungkin fokus ngelayanin segmen pasar yang lebih khusus, niche gitu. Misalnya kebutuhan verifikasi buat platform online lokal, atau sistem keamanan buat properti tertentu, atau bahkan proyek pemerintah daerah. Kuncinya ya di diferensiasi itu. Oke. Dari API spesifik buat wajah, Pabar juga punya platform lain yang lebih umum nih, namanya Pabar Flow. Ini katanya no-code ya. Maksudnya apa tuh no-code? No-code itu artinya platform ini bikin pengguna, bahkan yang nggak punya latar belakang programming atau coding, bisa bikin aplikasi atau otomatisasi sendiri. Kalau Pabar Flow ini fokusnya buat bikin chatbot program komputer yang bisa diajak ngobrol, sama otomatisasi alur kerja bisnis yang simple gitu. Ini masuk kategori SaaS, AI, sama otomasi proses robotik RPA ringan lah. Jadi misalnya bisnis kecil gitu, bisa pakai Pabar Flow buat bikin chatbot layanan pelanggan simple di website mereka, tanpa perlu bayar programmer. Wah, ini kedengarannya berguna banget ya buat banyak bisnis. Pasar chatbot sendiri gimana potensinya? Pasarnya juga sangat menjanjikan. Prediksinya sekitar 7,8 miliar dolar di 2024, terus bisa tumbuh jadi 27 miliar dolar lebih di 2030. CAGR-nya sekitar 23,3%. Lagi-lagi nih, Asia Pasifik disebut jadi motor pertumbuhan utama. Didorong adopsi sama sektor e-commerce, perbankan, sama layanan pelanggan yang pengen lebih efisien. Kalau posisi Pabar Flow di Indonesia sendiri gimana? Udah banyak pemain? Di Indonesia sebenarnya udah ada beberapa pemain lokal yang lumayan dikenal ya, kayak Kata.ai atau Botika gitu. Tapi kalau dibandingin sama negara-negara barat, penggunaan chatbot secara umum di Indonesia ini bisa dibilang penetrasinya masih lebih rendah. Jadi, ruang buat tumbuhnya itu masih kebuka lebar banget. Model bisnisnya lagi-lagi B2B SaaS, langganan. Bisa bayar per bulan,
Atau mungkin per jumlah chatbot yang dibikin, atau per interaksi. Potensi pendapatan berulangnya bagus, apalagi kalau bisa dapat klien perusahaan gede yang integrasiin chatbot ini ke sistem CRM atau website mereka. Apa nih yang jadi tantangan utama buat Pabibar Flow ini? Tantangannya ada beberapa sih. Pertama, ya jelas persaingan. Ada pemain global gede kayak ManyChat atau IBM Watson Assistant. Ada juga fitur chatbot yang udah nyatu di platform layanan pelanggan kayak Freshworks atau Zendesk. Terus ada juga pemain regional kayak MessageBird atau iTini dari Malaysia. Nah, kedua, kebutuhan buat bisa nyambung ke berbagai kanal komunikasi. Nggak cuma website, tapi juga WhatsApp, Line, Facebook Messenger, platform lain yang populer lah di Indonesia sama Asia Tenggara. Ini tantangan teknis nih. Nah, disinilah mungkin keunggulan Pabar Flow bisa muncul lagi. Dukungan kuat buat bahasa Indonesia, mungkin bahasa daerah lain juga, sama pemahaman mendalam soal kanal komunikasi mana yang paling relevan buat pasar lokal. Menarik ya. Jadi fokus lokal lagi-lagi bisa jadi pembeda gitu. Sekarang kita masuk ke produk terakhir nih yang dibahas di dokumen ini, Pabar Score. Ini solusi penilaian kredit, tapi katanya pakai data alternatif. Betul. PBR scoring ini masuknya ke ranah fintech. Lebih spesifik lagi, alternatif credit scoring. Idenya itu nilai kelayakan kredit orang bukan cuma dari riwayat pinjaman tradisional di bank, yang mana banyak orang Indonesia kan nggak punya ya, tapi juga dari data-data lain. Sumbernya bisa dari penggunaan smartphone, aktivitas di medsos, pola belanja di e-commerce, macam-macam lah. Tujuannya sih mulia ya, dorong inklusi finansial, jangkau segmen masyarakat yang selama ini unbanked atau underbanked, biar mereka juga bisa dapat akses ke kredit atau pinjaman. Pasar kredit scoring ini sendiri segede apa sih? Dan emang umum ya pakai data alternatif gini? Pasar kredit scoring yang tradisional aja udah gede banget, puluhan miliar dolar global. Tapi tren global emang nunjukin alternatif scoring ini makin krusial. Apalagi di negara berkembang yang populasi unbanked, underbanked-nya gede ke Indonesia. Ada contoh sukses kayak Surfin dari Singapura. Katanya punya puluhan juta pengguna di 9 negara. Mereka pakai AI buat analisis data alternatif ini, jadi potensinya gede banget. Nah, kalau ini pakainya data pribadi macam-macam dari HP atau medsos, gimana tuh sama regulasi OJK? Kan OJK ketat banget soal pinjal sama fintech. Ini nih poin yang paling menarik, dan mungkin jadi peluang terbesar buat Pabar Skor. Jadi Otoritas Jasa Keuangan OJK di Indonesia itu ternyata baru aja nerbitin peraturan OJK POJK 029/2024. Peraturan ini secara spesifik ngatur soal penyedia pemeringkat kredit alternatif, disingkatnya PKA. Intinya, OJK itu secara resmi ngakuin dan ngelegalin penggunaan data non-tradisional buat nilai kredit. Tapi apa tuh? Ada syarat ketatnya. Penyedia layanan kayak Pabar Skor ini wajib dapat lisensi resmi sebagai PKA dari OJK. Wah, jadi regulasi ini justru malah buka jalan ya, bukan ngehambat. Tepat sekali. Justru ini bisa jadi semacam filter gitu. Cuma pemain yang serius, yang bisa penuhi standar tata kelola, keamanan data, akurasi model yang ditetapin OJK, yang bisa operasi secara legal. Ini bisa ngurangin jumlah pesaing yang abal-abal gitu kan, dan ngasih legitimasi buat pemain yang berhasil dapat lisensi. Ini momentum emas sih buat Pabar Skor kalau mereka bisa gerak cepat urus lisensi ini. Siapa sih target pasar Pabar Skor ini? Terus model bisnisnya gimana? Targetnya jelas B2B, bank, perusahaan fintech, terutama yang P2P lending itu ya, multi-finance atau lembaga keuangan lain lah, yang pengen nilai resiko kredit calon peminjam mereka, terutama buat segmen yang susah dijangkau pakai skor kredit tradisional. Model bisnisnya B2B SaaS, bisa dibayar per transaksi penilaian, misalnya per calon nasabah yang dicek skornya, atau model langganan. Permintaannya sih kayaknya bakal tinggi ya, karena lembaga keuangan ini kan terus cari cara buat otomatisasi proses penilaian resiko sama perluas jangkauan pasar mereka secara aman. Terus pesaingnya siapa aja? Apa bank atau fintech lain udah punya solusi kayak gini juga? Pesaingnya bisa dari beberapa arah nih. Ada pemain global yang fokus di alternative scoring kayak Credolab atau Zest Money. Ada juga pemain regional. Yang menarik, banyak perusahaan fintech lending gede di Indonesia, sebut aja Kredivo, Tunaiku, atau bahkan super app kayak Grab atau Gojek dengan layanan finansialnya, itu sebenarnya udah ngembangin kapabilitas scoring internal mereka sendiri pakai data dari ekosistem mereka. Jadi, Pabar Skor ini bisa jadi pesaing mereka,
Atau mungkin juga, bisa jadi mitra mereka. Tantangan utamanya, ya selain dapat lisensi OJK tadi, itu bangun model AI yang benar-benar akurat dan relevan buat konteks data sama perilaku masyarakat Indonesia, sambil terus jaga perlindungan data pengguna sesuai UU PDP tentunya. Oke deh, jadi kita udah lihat ya keempat lini produk PABR, Hidup AI itu B2C AI Companion, terus API Face Recognition itu B2B API, Pabar Flow itu B2B SaaS No Code, sama Pabar Score itu B2B SaaS Fintech. Nah, kalau kita lihat dari sisi bisnisnya nih, apa sih faktor kunci yang bakal nentuin PABR ini bisa sukses, bisa profit, atau malah sebaliknya? Pertanyaan bagus nih. Dari semua model bisnis ini ya, ada langganan B2C, langganan B2B, lisensi API, ada beberapa mesin profitabilitas yang harus jalan benar gitu. Pertama, dan ini krusial banget, apalagi buat model langganan, itu rasio CAC banding LTV. Tadi udah kita singgung dikit ya. Intinya, biaya buat dapetin pelanggan, CAC, harus jauh lebih rendah dari pendapatan yang kita harapkan dari pelanggan itu, LTV. Idealnya minimal 3:1 lah. Pabar harus efisien banget di pemasaran sama penjualannya biar rasio ini sehat. Strategi kayak jual beberapa produk sekaligus, bundling, atau program rujukan, referral, itu bisa bantu naikin LTV. Oke, selain efisiensi biaya pelanggan, apalagi nih? Kedua, kekuatan pendapatan berulang, recurring revenue. Ini jantungnya model SaaS. Aliran kas yang stabil dari langganan bulanan atau tahunan itu, berharga banget. Kuncinya di sini adalah minimalin jumlah pelanggan yang berhenti langganan, churn rate itu, dengan cara terus kasih nilai tambah, update fitur, pelayanan pelanggan yang responsif, terus dapetin kontrak gede dari beberapa klien, perusahaan, enterprise, itu bisa signifikan banget buat percepat jalan ke profitabilitas, terutama buat Pabar Flow sama Pabar Score ya. Gimana soal potensi pasar di luar Indonesia? Itu penting juga kan? Itu faktor ketiga, ekspansi internasional. Terutama ke pasar Asia Tenggara lainnya. Pasar kayak Vietnam, Filipina, mungkin bahkan India punya karakteristik mirip Indonesia soal kebutuhan alternatif scoring atau chatbot bahasa lokal. Skala pasarnya jadi jauh lebih gede kan? Tapi ekspansi ini nggak gampang juga. Butuh adaptasi produk buat bahasa, budaya, dan terutama regulasi lokal di negara tujuan. Biaya akuisisi pelanggan di pasar baru juga biasanya lebih mahal di awal. Dan tadi kita banyak banget nyinggung soal regulasi ya. Seberapa penting sih ini sebenarnya? Nah, ini faktor keempat, dan mungkin yang paling fundamental ya saat ini. Kepatuhan regulasi dan privasi data. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Kepatuhan penuh sama UU PDP 2022 di Indonesia itu wajib hukumnya. Buat produk yang olah data sensitif banget kayak Pabar Spore sama Face Recognition, standar keamanan sama privasinya harus tinggi banget. Terus, dapatin dan pertahanin lisensi PKA dari OJK buat Pabar Score itu prioritas mutlak. Kalau nggak baikan ini, risikonya fatal. Denda miliaran rupiah, reputasi hancur, atau bahkan operasinya bisa dihentikan. Terus ada faktor biaya teknologi sama persaingan juga kan tadi ya? Betul. Faktor kelima itu biaya teknologi dan infrastruktur. Jalanin layanan AI sama SaaS itu butuh biaya komputasi yang nggak kecil loh, terutama buat server di cloud. Mungkin GPU khusus buat latih model AI, biaya keamanan siber juga signifikan. Pakai layanan cloud yang bayar sesuai pemakaian, pay per use, bisa bantu di awal. Tapi skalabilitas infrastrukturnya harus dipikirin mateng-mateng. Faktor keenam, terakhir, persaingan dan diferensiasi. Kayak kita lihat tadi, semua pasar yang dimasukin Pabar ini rame banget pemainnya. Kunci sukses jangka panjang ada di diferensiasi. Apa yang bikin solusi Pabar itu beda dan lebih baik? Apa teknologinya lebih unggul buat konteks lokal? Apa fokusnya di segmen pasar tertentu? Keunggulan bahasa Indonesia sama potensi sinergi antar produk, misalnya data dari Hidup AI, dipakai buat Pabar Score, dengan izin pengguna tentunya, itu bisa jadi benteng pertahanan atau moat mereka. Kalau kita lihat potensi pasarnya tadi, angka-angkanya kan fantastis banget ya. AI Companion $140 miliar, chatbot $27 miliar di 2030. Belum lagi ekonomi digital ASEAN yang katanya bisa tembus $1 triliun di 2030. Gila sih, kalau Pabar bisa ambil secuil aja dari kue segede itu, potensi pendapatannya kan luar biasa banget ya. Potensinya, secara teori, memang gede banget. Tapi dokumen ini juga nyorotin nih, buat bisa meraihnya,
Pabar perlu ngambil langkah strategis yang cermat. Misalnya, soal fokus produk prioritas. Mungkin nggak bisa jalanin keempatnya dengan intensitas yang sama di awal gitu. Pabar skor, dengan adanya momentum POJK 29 2024 tadi, bisa jadi kandidat kuat buat diduluin. Dapetin lisensi PKA, itu bisa jadi kunci pembuka pasar perbankan sama fintech di Indonesia, sementara hidup AI yang pasarnya B2C dan kompetitif banget, mungkin bisa dimulai dengan targeting segmen premium dulu buat maksimalin pendapatan per pengguna RPU itu. Jadi prioritaskan yang peluang pasarnya lebih jelas atau ada angin segar dari regulasi gitu ya? Bisa jadi kayak gitu. Terus soal pertumbuhan versus biaya. Ngejar pertumbuhan cepat itu penting di dunia startup, tapi harus diimbangin sama kontrol biaya yang ketat, terutama biaya akuisisi pelanggan tadi. Model langganan emang butuh investasi awal, tapi kuncinya adalah jaga biar pendapatan dari pelanggan lama terus tumbuh, net retention rate di atas 100%, lewat penjualan fitur tambahan, upsell, atau produk lain, cross-sell. Dan ekspansi geografis tadi sebaiknya kapan ya dilakuinnya? Strategi umumnya sih, mantepin dulu di pasar domestik di Indonesia. Baru kemudian ekspansi ke negara tetangga di ASEAN yang pasarnya mirip. Persiapan infrastruktur cloud yang bisa diskalain secara global, sebaiknya sih dilakuin dari awal. Tapi eksekusi ekspansinya bertahap aja. Dan terakhir, ya kewaspadaan regulasi yang terus-menerus. Dapatin lisensi PKA, itu baru langkah awal. Mempertahankannya, patuh UU PDP, bahkan mantau tren regulasi AI global kayak EU AI Act. Kalau ada rencana ekspansi lebih jauh, itu harus jadi DNA perusahaan sih. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, Pabar Digital Solutions ini kayak lagi ada di persimpangan jalan yang menarik banget ya. Mereka nyoba nunggangin gelombang gede AI sama fintech di salah satu kawasan dengan pertumbuhan digital tercepat di dunia. Model bisnis langganan kasih potensi pendapatan stabil, pasar Asia Tenggara menjanjikan, dan ada dukungan regulasi spesifik buat salah satu produk kuncinya. Kedengarannya bagus ya? Tepat. Kedengarannya menjanjikan. Namun ya, potensi gede itu cuma bisa jadi kenyataan kalau Pabar mampu eksekusi strateginya dengan baik. Kuncinya ada di 3 hal menurut saya. Diferensiasi produk yang jelas, kenapa sih harus pilih Pabar? Terus efisiensi akuisisi pelanggan yang berkelanjutan, rasio LTV.CAC yang sehat itu. Dan ketiga, kepatuhan regulasi yang tanpa kompromi. Kalau mereka bisa kuasai ketiga area ini, Pabar punya kans buat jadi pemain teknologi regional yang patut diperhitungkan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya sih, kita baru aja bedah studi kasus menarik soal perusahaan teknologi lokal yang berani main di liga besar global, di sektor AI dan fintech yang dinamis banget. Ada potensi untung gede tapi risikonya juga nggak kecil. Mulai dari persaingan sengit sampai aturan main yang ketat. Paham dinamika kayak gini penting banget kalau Anda tertarik ngikutin perkembangan teknologi sama ekonomi digital, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara ya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal menarik buat Anda pikirin lebih lanjut. Sesuatu yang tersirat dari obrolan kita tadi. Pabar ini kan punya produk AI buat individu, si Hidup AI. Terus punya juga platform otomatisasi buat bisnis, si Pabar Flow. Nah, coba bayangin deh, mungkin nggak sih ada sinergi unik antara kedua produk ini? Misalnya, wawasan dari interaksi pengguna di Hidup AI, tentunya dengan izin ya, bisa dipakai buat latih chatbot Pabar Flow biar lebih manusiawi atau lebih relevan gitu buat pasar Indonesia. Apakah integrasi kayak gini bisa jadi mod, jadi keunggulan kompetitif tersembunyi yang susah ditiru sama pesaing yang fokusnya cuma di satu area aja? Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.